Halo teman-teman, selamat datang di podcast Ngobrol Dagang, tempat kita bahas perdagangan tanpa bikin pusing. Kali ini temanya ngobrol bebas ya, bebas tapi berilmu. Perkenalkan saya Ardi, dan Dan ini saya Sugeng Suprayen. Ketemu kita lagi kita akan ngobrol warawiri ya, undangan. undangan ya, Warawiri. Udah musim nikah jadi musim kondangan kawin. warawiri. Kodok kawin. Kita mau bahas apa nih Pak Sugeng? Mungkin ada ide? Bahasa silakan tanya-tanya apa, saya multi talentan. Kalau banyak tanya, saya wartawan. Bisa aja kodok benjut. Oke, kita mau bahas apa nih Pak Sugeng? Terserah, tanya-tanya tentang kehidupan, attitude, yang kita ke diskusi, ibaratnya mencocokkan persepsi pandangan kita. Dari yang anak muda hingga sampai yang tua. Jadi perseteruan antara gen milenial dan gen Z ya guys. Kita mau bahas attitude dulu nih. Apa sih attitude? Nah, itu tingkah laku. Kalau orang kita lebih pahamnya ke sopan santun dalam bicara, dalam tingkah laku, itu attitude itu menjurus ke situ sih menurut saya. Uh, Bener nggak sih attitude itu di atas semuanya? Atau adab itu di atas semuanya? Attitude atau adab itu lebih unggul dari ilmu logika, ibaratnya ilmu eksa, ibaratnya ilmu teknologi atau ilmu biologi. Itu lebih tinggi itu adab, karena adab itu lebih penting, ibaratnya jalur pembuka dari pengembangan dari ilmu-ilmu yang lain. Itu diambil, sebenarnya itu pengantar dalam kehidupan. Itu adalah attitude, adab itu yang untuk gampang di value, apa, nilai kita dipandang orang, dilihat udah value nya ya dari attitude. Sepandai apapun kita, secerdas apapun kita, kalau kurang dari attitude, adab, ya tetap orang, kalau kita berbagi ilmu itu orang susah untuk menerima ide-ide kita, ini kita itu harus didapati dengan ada gitu, narki ya. Ya berarti adab itu di atas semuanya ya. Dahulukan adab atau attitude. Itu pengantar, adab itu kayak pengantar dalam sebuah buku, di kehidupan. Ya pengantarnya itu ya ada tingkah laku kita, ada berbicara, ada tindakan kita, gerakan gestur tubuh kita, itu termasuk bagian dari adab, attitude itu. Sekarang kita geser nih pertanyaannya. Saya mau bertanya Pak Sugeng, Gen Z itu di mata milenial itu seperti apa sih? Gen Z sebenarnya luar biasa ya, dari segi teknologi itu sangat beruntung sekali. Gen Z itu support sekali dari segi teknologi. Itu harusnya dia harus pandai memanfaatkan teknologi, karena lahir di dalam teknologi. Segala ilmu dari media sosial, dari teknologi apapun itu hadir di Gen Z, sempurnaan itu. Kalau milenial itu banyak masa transisi dari kita dulu, nggak jarang sekali pemakaian alat komunikasi seperti sekarang itu handphone, adanya televisi. Sekarang serba digital, harusnya Gen Z itu lebih maju, lebih hebat daripada milenial itu sendiri. Milenial itu masa transisinya banyak, mengalami 3 kali episode, dari kayak zaman kuno lah, zaman apa namanya Arya, zaman yang benar-benar kuno, terus meningkat sedikit maju, dan sekarang lebih maju lagi. Kita Gen Z itu dididik dulu keras sekali, nggak tahu namanya ilmu parenting, nggak segamblang sekarang, sehebat sekarang. Ilmu pendidikan, ilmu apapun itu udah terbuka semua di media sosial. Kalau dulu kita
milenial harus membaca buku, menonton televisi, itu juga terbatas. Itu kalau sekarang kita buka media sosial, media sosial itu udah kayak kaca, apapun tindakan orang kita bisa melihat, tindakan orang bisa meniru yang orang hebat, orang main saham, orang berdagang sukses, itu bisa dilihat di namanya HP itu, handphone itu, di TikTok segala macam media sosial itu, waduh banyak sekali. Harusnya lebih hebat dong dari milenial itu sendiri. Sebenarnya sangat beruntung sekali apa Gen Z itu, menurut saya nanti. Gimana para Gen Z tanggapannya? Kita ngobrol-ngobrol santai aja malam ini, ngobrol ngawur tapi berilmu. Kita bahas ke segmen, menurut saya jadi laki-laki itu harus seperti apa sih? Laki-laki ya kodratnya laki-laki, bekerja, bertanggung jawab, di dalam kalau masih muda belajar untuk bertanggung jawab dari segi, kalau masih muda masih lajang bertanggung jawab untuk dirinya sendiri, belajar dulu, ntar di masa untuk berumah tangga bertanggung jawab untuk keluarga, kebutuhan keluarga, kebutuhan sandang, pangan, sembako lah, ibarat kebutuhan pokoknya itu. Laki-laki itu harus bekerja, ibaratnya bekerja cerdas itu untuk memenuhi kebutuhan daripada rumah tangga itu sendiri. Kalau sekarang, kalau proses sekarang harus ya proses belajar untuk geser, untuk naik level ke dalam sisi itu kan namanya rumah tangga. Sekarang tuntutan teknologi, tuntutan pendidikan itu menuntut sebagai seorang ayah atau sebagai laki-laki itu untuk bisa menuju kesempurnaan lah, memakmurkan daripada keluarga itu. Nggak boleh ya, nggak boleh ngawur, apalagi godaan-godaan sekarang ada macam-macam godaan ya, apapun bisa diakses lewat media sosial untuk kegiatan apapun lah, ibaratnya keburu apa yang hal-hal itu banyak sekali. Nah, tugas laki-laki atau mendidik keluarga untuk bisa menghindari hal-hal negatif itu. Ya nggak beda jauh zaman dulu juga, tapi nggak semudah diakses zaman sekarang. Kalau pada sekarang itu orang bisa di kamar bisa akses internet yang hal-hal negatif. Kalau dulu kan cuma lewat video yang rekaman itu sih ibaratnya terbatas. Kalau sekarang kapanpun dimanapun bisa untuk akses hal-hal negatifnya, makanya hindari. Kalau perjudian hal zaman dulu mungkin harus ketemu, kalau sekarang perjudian luar biasa di lewat dunia maya itu luar biasa, imbasnya juga dampaknya itu luar biasa, menimbulkan kekacauan rumah tangga, kekacauan diri sendiri. Itu dampak-dampak negatif dari media sosial. Dan media sosial juga banyak membantu kayak kita berdagang itu untuk mengekspor, untuk memperluas perdagangan kita, jangkauan kita. Sebenarnya sisi baik, sisi negatif, sisi positif tergantung kita mau ambil yang mana, tergantung mindset kita, pola pikir kita, apa tujuan kita, goal kita apa ya, tergantung semua menyikapin media sosial itu di diri kita. Tanggung jawab laki-laki ya itu harus memilih baik buruknya ke depannya untuk keluarga, untuk diri pribadinya nanti. Ya, dari tadi saya yang nanya nih. Sekarang gantian, Pak Sugeng mau nanya apa nih? Kalau ya mohon maaf untuk Gen Z. Gen Z harusnya harus lebih cerdas, mana bisa akses teknologi, lebih sukses dari kita kaum milenial, untuk harusnya lebih termotivasi, lebih hebat. Tapi ya persaingan juga lebih ketat saya akui dibanding kita dulu, karena kemudahan lingkup dari pencarian kerja, lingkup dari perdagangan kita itu bisa bukan ukur wilayah, sekarang udah nasional, internasional, siapapun bisa bersaing kalau dengan sekarang. Tapi kita harus meningkatkan, harus support teknologinya, yang muda-muda itu yang
Gen Z itu support, harus belajar dari teknologi itu sendiri, permainan ibaratnya main saham, apa investasi apapun yang sekarang banyak disupport di dunia perbankan, dunia usaha efek kan harusnya lebih hebat dari milenial itu sendiri. Makanya menurut saya, pandangan saya, boleh silakan kritisi, Gen Z itu seolah-olah kayak malas ya, apa benar? Oke, kita jawab. Sebenarnya ya, Gen Z itu bukan malas, tapi sering menunda. Karena ini menurut pengalaman pribadi ya, Gen Z itu seringkali menunda, tetapi ketika mereka itu melakukan, itu mereka selesai gitu. Jadi ibaratnya di game itu kita di nerf gitu, kita punya kelebihan tetapi kita juga harus punya kekurangan gitu. Itu pemberian dari Tuhan. Jadi sering menunda-nunda itulah yang menjadi kebiasaan buruk para Gen Z. Males nih, ntar dulu, males nih, nanti aja, nanti selesai. Jadi ya banyak pekerjaan yang tertunda ataupun hal apapun yang memang tertunda, jadi mereka itu bisa dibilang bersifat malas gitu. Kalau ya mohon maaf saya potong. Berarti cenderung ke keyakinan, ke nyari peluang yang menurut pribadi Gen Z itu tepat, terus eksekusi gitu. Betul. Jadi sebenarnya memang sih kalau berbicara dari segi sudut pandang itu memang kita itu malas, tapi kita tuh sebenarnya sedang mencari momentum yang pas untuk dikerjakan. Karena kita punya mindset sekali gerak itu harus selesai, nggak bertele-tele, nggak harus nunggu lama, jadinya cepat selesai. Ya kalau milenial itu ya punya prinsip ya sesuatu tujuan yang besar harus dicicil atau melalui step-step kayak anak tangga kecil, tapi goalnya sampai bisa disaksikan sampai kayak lambat, tapi goalnya bisa tercapai. Itu bukan durasinya yang dikejar, tapi konsistensinya dalam sebuah tindakan kita sebagai kaum milenial itu konsistennya itu terus sesuai seperti naik tangga gitu. Jadi kita dididik untuk sesuatu yang besar itu harus sedikit menanjak untuk mencapai goal kita, tujuan kita. Kalau Gen Z mungkin menurut pikiran saya berarti udah ada kesempatan melesat gitu ya. Tapi kalau nggak ada kesempatan itu gimana melesatnya? Ya kita punya caranya sendiri. Everything kita punya cara supaya gimana caranya itu selesai gitu. Jadi kita tuh di otak tuh udah tercantum gitu, kita harus ngapain, kita harus apa. Jadi di otak sudah tertanam, terus kita tinggal laksanakan gitu, tinggal nunggu waktu gitu. Ya itu salah satu kekurangan yang saya akui gitu sebagai Gen Z. Apa seperti Gen Z itu akan ibaratnya lahir atau jadi anak dari kaum milenial itu sendiri. Apa kita sebagai kaum milenial kurang mendidik, apa beda didikan di zaman itu, di zaman sekarang kita kurang mendidik, apa mendidik anak-anak itu kurang tepat, nggak sesuai dengan zaman atau gimana? Sebenarnya banyak faktor yang memang gen milenial ini secara didikan itu kurang tepat ya. Mereka terlalu oportunis dan membawa masa lalu dan untuk ke masa depan gitu. Jadi sesuatu hal yang belum terjadi di masa lalunya itu dialihkan ke anaknya gitu. Itu nggak boleh. Menolak berarti kayak cita-cita ayahnya, seorang ayah itu dituntut di anaknya untuk membalas. Rupanya ayahnya di milenial ini nggak jadi dokter, anaknya dipaksa untuk menjadi profesi dokter gitu. Kayak gitu pemaksaan. Sedangkan zaman itu menuntut kebebasan ya.
Betul. kebebasan. Di zaman ini kita nggak harus jadi apa yang orang tua mau. Kita para anak itu bebas mau menentukan apa passion kita. Kita suka motor, ya udah tinggal masuk otomotif. Kita suka TKJ, masuk TKJ tentang Komputer jaringan. Ya, itu semua bebas lah hak kalian gitu. Dan para orang tua itu nggak boleh menuntut anak, karena anak juga punya pilihan. Yang penting selalu diawasi. Oke. Kalau kalau dalam ilmu parentingan kita juga keterbatasan dari dulu itu keterbatasan dari segi akses ilmu parenting di sekolah juga kurang, ilmu apa media sosial juga terbatas, makanya milenial ini banyak belajar di media sosial juga untuk apa itu ilmu parenting, apa itu demokrasi dalam keluarga. Setiap dalam keluarga kita kan harus banyak ngobrol, harus banyak didengarkan tuh anak-anak untuk apa maksud tujuan. Tapi tetap orang tua mendisiplinkan, seorang ayah itu mengkhawatirkan masa depan daripada anak-anaknya takut gagal, tapi dengan takutan gagal itu sedikit menekan untuk jalan rel menuju goal, menjadi sesuatu yang bertanggung jawab dari segi ekonomi. Karena ketakutan itu yang menuntut milenial itu mendidik anaknya agak sedikit disiplin, tapi di zaman sekarang Gen Z itu disiplin itu kurang, menurut saya kurang disiplin, padahal setiap ilmu itu didasari dengan disiplin juga, ibaratnya juga disiplin, konsisten dalam kehidupan. Setiap tindak itu harus konsisten, harus bertanggung jawab. Itu nilai-nilai dasar dalam kehidupan yang dikhawatirkan kalau milenial ini pada anak-anaknya untuk melanggar namanya konsistensitas, melanggar kedisiplinan, melanggar itu yang dikhawatirkan. Makanya kekhawatiran itu timbulnya agak keras, dan tapi ya banyak yang kaum milenial itu sadar ya itu udah zamannya beda, teknologinya udah beda jauh, yang agak sedikit melonggarkan. Tapi ya kekhawatiran itu yang memaksa sebenarnya. Tapi saya yakin Gen Z itu kedepannya bisa membangun negeri ini lebih hebat, karena ide-ide cemerlangnya yang orang-orang tua milenial itu nggak dipikirkan. Mereka lahir kayak teknologi ini lahir sebenarnya dari Gen Z itu yang berpikir luas, berpikir yang on the box lah, di luar kayak kalau kita itu di luar nalar gitu ya. Ya, sebenarnya ya kalau berbicara Gen Z memang kita lahir di serba teknologi. Ya sebenarnya saya nggak membenarkan Gen Z itu seperti ini, seperti itu ya. Cuma kan Gen Z itu rata-rata begini loh gitu. Jadi ya nggak mengesamaratakan, tetapi rata-rata emang ada yang males, emang ada yang rajin tapi sering nunda, ya gitulah, bermacam-macam. Tapi Gen Z itu dia sekali jalan atau pekerjaan ya itu selesai gitu. Dia sering menunda, di momen yang pas dia akan turun gitu, akan terjun. Apakah relate para Gen Z? Silakan komen ya. Oh ya, godaan teknologi itu yang bikin boros juga ada di kampung dia. Ada sebentar-bentar ada model HP baru, ada alat komunikasi baru, dalam 1 tahun ganti lagi, kayak laptop aja sebentar bulan ganti, sebentar bulan teknologi berkembang. Yang bikin Gen Z itu boros sebenarnya, itu boros, minim investasi juga, kurang nih investasi. Tapi ya banyak yang investasi, sadar investasi. Kalau mereka kan berinvestasi kayak beli tanah, rumah yang bersifat ibaratnya yang bersifat kelihatan gitu, kayak rumah, kayak tanah.
Sebenarnya kalau gadget harus juga disaranin ya kayak investasi emas gitu. Sekarang kan banyak di mana-mana jual emas itu bisa dicicil lagi. Untuk investasi juga karena yang lebih aman. Kalau tanah kan kita juga keterbatasan dan harganya ya luar biasa dibanding pendapatan dari segi gaji ya. Kalau kecuali pengusaha-pengusaha hebat yang mudah sekali dengan bisa mengakses namanya properti itu. Kalau di kaum yang ibaratnya kita sebagai karyawan harus kerja lebih keras untuk investasi, sebenarnya juga investasi nggak harus besar loh, tapi konsisten itu yang menjadi sebab itu lebih besar, tapi harus lebih cerdas. Sekarang juga dunia perbankan, dunia ekonomi mudah diakses, yang kira-kira passionnya, tepatnya hobinya apa ya, investasi kan di dalam hobi kita, passion kita yang kita suka ya nanti ya. Ngomongin investasi, sebenarnya investasi itu banyak banget loh. Untuk sekarang itu kalian bisa di saham, bisa di kripto, itu udah banyak banget bisa kalian akses gitu. Kalau untuk para Gen Z mungkin mereka rata-rata mungkin sudah tahu, tapi mungkin malas untuk memulai ya mungkin. Jadi atau ketakutan itu yang menghantui mereka gitu. Sebenarnya investasi itu penting banget, dan investasi itu nggak harus tanah ataupun apa, kita bisa nyicil emas itu dengan satu lot atau dua lot itu investasi ya bagus gitu. Pokoknya investasi itu nggak harus yang apa yang kita bisa lihat karena kayak rumah atau tanah. Itu investasi itu bebas gitu buat kalian, bisa lewat emas, bisa kripto, banyak lah. Apalagi di dunia sekarang itu teknologi iya, kita juga harus mengikuti zaman gitu. Tapi bukan berarti kalian nggak boleh investasi di emas, di rumah, di tanah, itu bukan berarti nggak boleh, tapi sebaiknya pelajarilah teknologi gitu. Jangan sampai teknologi menggerus kalian dan kalian akan memarahi teknologi kayak gini sih, kenapa makin maju. Menghindarin kenyataan hidup ya berarti. Betul. Jadi buat alasan untuk menghindari, sebenarnya kan zaman itu bukan dihindari, tapi kita harusnya beradaptasi dengan teknologi biar kita juga bisa berkembang, memanfaatkan namanya teknologi itu sendiri, karena teknologi juga nggak bisa terelakkan dan bisa dihindari. Karena itu sebagai dalam kehidupan kita dibutuhkan sekali teknologi itu sebenarnya. Jangan menghindari namanya teknologi, kita harus adaptasi dari teknologi itu sendiri, memanfaatkan lah, utamanya itu memanfaatkan. Dulu juga kalau ayah dulu ibaratnya dulu mau kirim uang aja ke kampung halaman harus ke kita ambil uang aja di ATM, potongannya luar biasa. Pernah zaman dulu tuh ambil uang di ATM itu potongannya di beda bank aja 25.000 setiap tarik uang. Terus kita ambil lagi karena di kampung halaman itu kan dulu mamanya itu kan nggak punya ATM, kita harus ke kantor pos lewat namanya itu dulu apa namanya dulu itu kirim uang lewat kantor pos, itu juga biayanya lumayan besar. Sekarang dengan teknologi luar biasa, kita gajian apa jadi kalau gajian lewat dalam bank, kita langsung transfer lewat Dana apapun, aplikasi apapun. Tadi sono udah banyak sistem bayarnya itu pakai scan itu. Sebenarnya kecepatan itu juga kesempatan, banyak sekali kesempatan. Kalau ini sekarang udah serba cepat, yang harus dituntut kecepatan sebenarnya. Kalau bisa ya Tencent itu harus bertindak juga cepat, ambil keputusan juga harus lebih cepat karena persaingannya luar biasa. Persaingannya bukan di lingkungan dunia kerja, persaingan kita itu bisa di seluruh dunia. Kakaknya apalagi dalam segi usaha online gitu, itu persaingannya udah bukan kayak warung tradisional kanan kiri depan sebelah ke depan. Kita udah persaingannya udah puas, makanya dituntut kecepatan.
kecepatan berpikir, kecepatan bertindak, itu harus tuntutan teknologi juga. Kita namanya beradaptasi dalam segi teknologi. Kita jangan sistemnya tradisional terus. Kita kayak buka usaha warung sembako, kita nggak menggunakan sistem apa namanya QRIS apa? Kiris. Kayak QRIS gitu. QR. QR itu yang bisa scan gitu. Kalau kita nggak menggunakan teknologi, kita ketinggalan karena Betul. sekarang banyak orang menggunakan e-wallet. Apa e-wallet? Ada dompet digital itu, Apalagi Gen Z ya. Gen Z itu paling suka yang namanya kiris. Kalau warung atau pedagang itu nggak menyediakan kiris, ya otomatis para Gen Z ini malas gitu. Betul nggak? Ya, betul sekali, karena itu tuntutan, ya itu tindakan sebuah adaptasi teknologi gitu. Kita dari warung tradisional itu harus menyediakan sistem-sistem yang komunikasi, ibarat sistem teknologi yang saat ini berkembang dan dibutuhkan oleh konsumen sebenarnya. Makanya dituntut adaptasi ya itu tujuan, termasuk contohnya itu teknologi sekarang mungkin kegeser kayak counter, banyak kegeser, tapi tetap kita counter kan bisa sekarang kayak ini. Nah, di usaha counter apa tetap bisa dijalankan karena nggak semuanya juga kita, karena masih ada uang berbentuk uang kartal, ibaratnya uang yang fisik, uang itu. Tapi dengan teknologi itu ya tetap kita harus berhati-hati, banyak penipuan. Kita juga harus belajar sisi negatifnya, sisi yang negatifnya kita harus punya penangkal untuk sistem penipuan itu. Kita harus belajar juga, bukan untuk menipu tapi untuk mencegah kita gak tertipu. Belajar, ibaratnya kita harus berpikir kayak seperti pencuri. Oh, pencuri masuk gini, kayak pencuri gini. Kita belajar ilmu pencuri bukan untuk mencuri, kita belajar ilmu mencuri itu untuk menangkal biar pencuri itu nggak bisa masuk melakukan pencurian terhadap kita. Jadi yang orang lihat negatif itu, kita harus belajar. Berarti oh, kalau kayak hacker gitu kan yang luar biasa emang. Dia belajar, dia melihat dari kelemahan sistem, makanya dia bisa masuk. Dan makanya juga harus belajar lah. Saya juga kalau kamu lihat kan keterbatasan, tapi yang banyak yang hebat juga bisa mengimbangi kepada kaum Gen Z itu sendiri. Ya, obrolan malam ini kita tutup. Dua generasi, dua pengalaman hidup, satu pelajaran yang sama, bahwa kehidupan bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang proses dan ketulusan dalam menjalaninya. Jika hari ini kamu masih memiliki kesempatan untuk berbicara dengan ayahmu, luangkanlah waktu. Karena seringkali percakapan sederhana bisa menjadi kenangan yang paling berarti. Saya Ardi dan ini Pak Sugeng. Saya Sugeng Supraina, selamat menonton. Semoga ilmu hari ini bermanfaat. Apabila kurang berkenan, mohon maaf. Nggak ada tujuan negatif. Sebenarnya kita sharing, makanya kalau ada kekurangan silakan kritik, silakan komen di channelnya. Siapa channelnya namanya? Ardi Belangga, silakan, nggak masalah. Kita butuh namanya kritikan itu membangun untuk lebih baik, untuk menyajikan obrolan yang lebih bermanfaat pada pemirsa semuanya. Selamat menonton, semoga kesuksesan hadir pada Anda semua. Semangat. Semangat. Thank you.